Ipul MVP di match yang pertama kembali menunjukkan kualitasnya untuk match yang kedua kali ini, memberikan kontribusi yang sangat baik untuk timnya Four Rivals. Namun pertanyaannya, mengapa Gotani bertemu dengan pemain dari Four Rivals? Padahal Infinity harusnya turun di KAO dan juga dari garis pesawatnya membuat atau mendukung Infinity untuk turun di KAO. Tapi saat ini bertemu dan Four Rivals harusnya ada di Pulau A. Mungkin saja Four Rivals-nya yang nggak bisa sampai ke Pulau A. Karena kan tadi pesawatnya agak di kanan. Tapi kan harusnya Sanhok tetap bisa ya walaupun kita ngambang. Itu yang itu yang jadi pertanyaan. Kenapa ketemu gitu padahal harusnya jauh? Karena itu kan tadi kalau kita lihat di pertigaan ya harusnya pertemuan kayak gitu. Jadi kita bakalan lihat nanti kalau misalnya ada medium map atau mini map kita udah dibesarkan sedikit, di mana sih sebenarnya di exact position dari masing-masing tim di sini antara Infinity dan juga Four Rivals, dan di manakah pemain-pemain yang lainnya juga, karena kan pastinya kita penasaran nih pemain Infinity yang lainnya dan juga dua pemain dari Four Rivals yang lainnya itu ada di mana. Namun saat ini area cave sudah dikuasai oleh dua pemain dari Genesis Dogma Gates. Mereka juga sudah mengetahui bahwa di bawah sana ada satu pemain yang bermalas-malasan, Lazy Boy. Ya, bener kan? Bermalas-malasan. Ya, Lazy Boy. Iya, Lazy Boy bermalas-malasan. Betul sih. Ya. Nggak salah. Ya, my English is so good, bro. Very good. Very good. Namun saat ini Daybot mencari informasi terlebih dahulu di manakah posisi pasti dari seorang Lazy Boy yang nampaknya mengitari area tersebut, sudah keluar dari cave-nya dan membuat dua pemain dari Genesis Dogma terkecoh untuk sementara waktu. Belum mengetahui kalau Lazy Boy sebenarnya sudah beranjak dari posisi bawah cave tersebut. Gue kira beranjak dewasa. Tidak dong. Jadi lazy man gitu. Aduh. Itu kalau kata orang-orang ada tuh yang bikin video, kenapa ya pungguku berat? Kirain nginjek apa? Ternyata menginjak dewasa. Yang bikin siapa sih? Ya ampun, ada aja orang-orang ya. Aduh, tuh gue share tuh kemarin kan. Tetapi nampaknya kita... Nampaknya akan kembali ke medan perang karena pastinya Infinity lagi-lagi bertemu dengan Four Rivals, di mana Nuzi seorang diri di balik batu berhasil untuk memberi Infinity. memberikan tembakannya yang memberikan damage yang cukup signifikan ke arah Epi dan juga Ipul, karena dari segi health point-nya mereka sudah terlihat berkurang. Bahkan saat ini ada pemain-pemain dari Infinity yang kembali akan coba menuju ke area compound dari Four Rivals, dicari kembali. Namun lagi-lagi pertemuan belum terjadi, tembakan-tembakan juga belum dilakukan lagi. Nuzi mencoba untuk memanggil teman-teman yang lain karena sudah bergerak juga Mela dan juga satu pemain lain dari Infinity, harusnya adalah seorang Logan. Ya, untuk saat ini ya masih kita akan pantau saja apa sih sebenarnya yang akan dilakukan oleh kedua tim di sini, karena selain adanya Four Rivals dan juga Infinity yang bertemu, kali ini Booms juga bertemu dengan salah satu pemain dari tim Cryptix, yaitu Marshall yang sekarang sedang loncat manja. Ini dari Marshall sendiri, dan pastinya untuk Booms masih berada di higher ground juga. Kalau kelihatan sedikit aja pemain-pemain dari tim Cryptix ini bisa banget untuk dieksekusi oleh seorang Booms. Ya, kalau teman-teman bertanya mengapa Marshall loncat dan mukul itu karena saat kita loncat sembari mukul nggak ada bunyi step. Life hack ya. Di area tersebut, betul sekali, dan itu juga sering digunakan oleh beberapa pemain saat mereka terjebak di lantai 2 dan banyak yang coba nge-push ke atas, loncat sambil mukul ke bawah, sehingga yang lagi naik ke atas, yang lagi nge-push juga nggak tahu kalau ternyata yang atas sudah turun. Dan terlihat juga dari Booms juga tuh kayak dari tadi juga nggak nggak notice gitu loh, kayak nggak apa nih di kanan gitu, langsung ke kanan, karena dari tadi Booms sendiri itu fokus ke arah depan, di mana ada beberapa pemain dari tim Genesis Dogma sendiri dan juga ada seorang Lazy Boy, dan itu adalah salah satu life hack juga yang bisa kalian pelajari kalau misalnya kalian nontonin
ya ini pertandingan-pertandingan seperti ini juga gitu. Selain loncat mukul juga ada tuh yang namanya kayak jalan nge-crouch sambil megang pen segala macam lah ya. Namun kali ini kita melihat juga Marshall yang justru melakukan tembakan demi tembakan, tapi Marshall juga ketahuan sama seorang Booms karena memang Booms sedari tadi memantau Marshall, dia nembak ketahuan posisinya, langsung ada sebuah counter spray yang dilakukan dari arah belakang terbackstep. Kali ini bahkan menjadi sebuah confirm elimination untuk Booms. Ya, untuk saat ini satu elimination point pertama berhasil untuk dikantongi di tangan Genesis Dogmagic sepertinya. Dan kalau misalnya kita lihat dari tim DWG, mereka akan mencoba untuk mengitari perairan. Mereka berotasi berempat menggunakan satu boat yang sama dan kayaknya agak-agak jauh ya. Kayak mereka tuh mengitarnya tuh kayak agak-agak segitiga gitu atau naik ke atas ya, ke utara berarti harusnya. Dan juga kita belum tahu circle-nya menuju ke area mana. Apakah karena circle yang membuat mereka langsung memutar ke arah utara? Harusnya dengan keadaan seperti ini circle-nya berada di utara juga, dan kita juga belum lihat fight yang pecah di arah Painan. Justru saat ini kita beranjak ke arah dari For Rivals dan juga Infinity. Cukup intens fight yang terjadi antar dua tim ini. Bahkan sama-sama sedang melakukan hook grenade dan dilemparkan, tercancel juga dari seorang Reed. Bahkan kali ini close combat juga akan dilakukan. Maju ke arah depan dengan AKM-nya Nuzi. Namun juga ada bala bantuan dari pemain-pemain Infinity yang lain membuat Reed tidak berdaya. Dan juga kita melihat pemburu yang saat ini sedang diburu oleh pemain dari Infinity. Hati-hati di belakang ada Rebis juga. Namun pemburu low HP-nya proning terlebih dahulu. Granat juga dilemparkan. Banyak sekali gempuran menuju ke arah dirinya. Oh ya, ini udah tahu banget ini pemain-pemain dari Infinity itu low boy, kalau misalnya kita bisa mendengar mic check dari mereka semuanya. Dan dengan begitu mereka pun langsung aja maju ke arah pemburu dan langsung saja mendapatkan satu knockdown yang benar-benar penting untuk tim Infinity sendiri. Dengan begitu di belakang mereka juga Mela dalam keadaan knockdown untuk saat ini. Sementara itu di sisi lainnya juga terdapat tembakan-tembakan yang masuk ke arah mereka. Ya, inilah yang saya katakan tadi, harus berhati-hati Infinity karena ada Rebis dari Xavier yang bisa melakukan tembakan. Ternyata tidak hanya Rebis karena Rico Infinity Prastego juga tadi melakukan sebuah tembakan dan mendapatkan sebuah knock ke arah pemain-pemain dari tim Infinity. Justru itu bukan knock, itu adalah knock yang sudah didapatkan oleh Rebis di still elimination oleh Prastego. Salah satunya ya, karena ada satu knock juga tadi tuh ke arah Infinity. Tapi nampaknya untuk saat ini masih bisa diselamatkan karena kita nggak bisa melihat adanya follow up di arah elimination feed juga. Dan di end ya, karena tersisa dua dari dari live statusnya dari tim Infinity sendiri. Well. Awal yang cukup tidak indah untuk tim Infinity pastinya setelah tadi mereka di game yang pertama lumayan lah ya. Tetapi untuk di game kedua kita kali ini awal-awal seperti ini sudah agak-agak terseok-seok langkah dari mereka semuanya. Kembali target dari semua tim adalah setidaknya 9 besar terlebih dahulu di League Final kali ini, karena hanya top 9 yang akan menuju ke global final nanti. Dan juga kita melihat ternyata betul saja circle-nya berada di area Pulau B, cukup utara. Dan saat ini semua tim sedang menuju ke dalam circle-nya. Yang masih menahan di area bawah adalah pemain dari Cryptix, ada Senkai di sana. Lalu Hamodi dari Nikma Galaxy pun masih berada di area Blue Zone. Iya, beberapa pemain dari NGX juga masih ada di belakang Hamodi ya. Tadi kalau misalnya kita lihat-lihat, sementara itu dari arah Painan, Nova udah mulai beranjak sedikit demi sedikit, tetapi nggak terlalu jauh. Kayak mereka tuh jalan nahan gitu kan. Karena mereka pastinya udah tau lah dari tim BTR sendiri itu masih berada di dalam Painan. Seperti halnya yang tadi kita lihat. Nah, ini dia. Terlihat juga sudah mulai keluar dari daerah-daerah Painan dari tim Bigetron Red Alien. Mereka memilih untuk mengambil jalur sebelah kiri untuk saat ini. Dan sedikit demi sedikit mereka akan maju, akan masuk ke dalam zona. Tetapi harusnya hati-hati karena Nova sekali lagi pastinya udah tahu persis kalau di belakang mereka masih terdapat BTR. Ya, ini adalah sebuah keputusan yang dilakukan oleh dua tim yang terus bertemu di area Painan. Ternyata mereka saat ini membagi compoundnya, kayak ada sebuah garis yang nggak boleh dilewatin satu sama lain. Dan juga nampaknya sharing looting akan terjadi. Itu adalah keputusannya karena kalau dilihat dari fight yang terjadi juga saling menang. Nova pernah menang, Bigetron pernah menang, dan juga tidak terselesaikan dengan sebuah fight. Ternyata nggak ada yang berhasil diusir, jadi sama-sama bertetangga. Walaupun memang dengan demikian pastinya saling memantau terus-terusan dari jalur rotasinya seperti yang juga saat ini sedang dilihat. Bahkan
split sangat jauh Wow. dilakukan oleh pemain-pemain dari Nova dan dilawan dengan permainan ngumpul oleh Bigetron Red Alien. Iya, ini cuma ada 2 pemain yang berada berdekatannya antara Nova sendiri, sementara itu QC ini benar-benar sendirian banget menjaga wing sebelah kiri dari posisi dari tim Nova sendiri. Dan dengan begitu kayaknya mereka udah mengetahui, sudah mendengar jejak langkah yang dilakukan oleh tim Bigetron Red Alien. Zuxi kali ini ter-knockdown posisinya, dan dengan begitu ini benar-benar bertabuh genderang perang antara tim Nova dan juga tim Bigetron Red Alien. Karena Yuhai juga sudah tereliminasi. Liquid di tengah-tengah bakal langsung aja dicari oleh pemain-pemain dari tim Nova. Sementara di sisi yang lainnya Liquid yang berada di tengah-tengah berhasil untuk mendapatkan knockdown ke arah tim Nova. Tetapi dia juga terlihat posisinya dengan sangat jelas. Dan dengan begitu tim Bigetron Red Alien hanya meninggalkan Luxi seorang diri yang masih dalam keadaan sehat. Dan sangat baik apa yang dilakukan oleh Nova tadi. Yang melakukan tembakan terlebih dahulu bukanlah Paraboy yang memang sebenarnya paling dekat dengan Bigetron. Yang melakukan tembakan adalah Jimmy dari belakang, sehingga mereka fokus ke belakang dan tidak melihat Paraboy di depan. Dan akhirnya Paraboy bersama dengan pemain-pemain Nova pun memulangkan Bigetron Red Alien seutuhnya ke arah lobby. Nice try pastinya untuk Bigetron Red Alien. Nice try banget untuk usaha mereka, tetapi kayak emang dari tadi gue lihat cara yang dilakukan oleh tim Nova ini sangat siap untuk menyergap siapapun yang lewat di depan mereka, di tengah-tengah mereka, dan mereka tahu persis kalau ada lawan dari Painan dari yang akan lewat di hadapan mereka untuk saat ini. Well, tapi peperangan pun masih akan terus berlanjut. Masih ada tim Genesis Dogma juga yang untuk saat ini masih safe aja, masih di dalam zona karena dari live statusnya itu tidak blinking biru-birunya. Tetapi kita akan fokus terlebih dahulu ke arah tim Rico yang sekarang bertemu dengan STE 628. Taushe pun kali ini tereliminasi, dan dengan begitu Yu yang dipukul mundur untuk bisa regroup ke arah teman-temannya. Tidak berhasil untuk mendapatkan sebuah elimination dari area tersebut, membuat kali ini 628 mundur terlebih dahulu. Dan mereka juga tahu bahwa sama-sama memiliki PR antara 628 dan juga dari tim Rico Infinity, di mana Genesis Dogma Kids yang saat ini paling diuntungkan dari segi circle karena mereka berada di sisi yang berbeda. Ansos mereka tidak bertemu dengan pemain-pemain yang lain. Ansos ya, social distancing soalnya. Social distancing. Tetapi yang menarik adalah tadi kalau gue nggak salah lihat Nova masih nahan di daerah sana, sementara NGX udah touchdown di daerah Painan. Apakah NGX akan melakukan permainan mereka seperti di minggu-minggu awal kita, di mana mereka akan menjadi the master of backstabbing playstyle? Kita tunggu saja, karena peperangan yang sudah mulai pecah kali ini adalah peperangan antara tim Reject dan juga DRS, di mana Reject dari tadi juga sudah mulai melanglang buana di daerah sekitar pertahanan dari tim DRS sendiri. Dan dengan begitu, dengan beberapa tembakan yang sudah dikeluarkan oleh Nima dan juga kawan-kawannya yang lainnya, ini membuat tim Reject harus set up terlebih dahulu di balik Bukit Batu ini. Tidak terlalu baik apa yang dialami oleh dua tim ini, namun Reject sudah mengetahui terlebih dahulu sehingga mereka bisa untuk melakukan pergerakan kembali, sama-sama berada di dalam circle-nya dan nampaknya ingin dilawan juga. Reject tidak berpindah dari areanya, mereka ingin menempati area ini terlebih dahulu. Dan DRS tim yang di season, atau maksud saya di minggu yang ketiga, hanya bisa berdoa saat ini. Mereka doanya terjawab dan akhirnya bermain di League Final, menjadi sebuah pencapaian yang sangat baik sekali untuk DRS sendiri. Namun melihat ke arah pemain-pemain dari Reject dan belum mendapatkan sebuah informasi lanjutan. Kita melihat ke arah yang lain, ternyata ada pemain-pemain dari 628 yang melakukan tembakan-tembakan menuju ke arah satu pemain Infinity diincar oleh 628, bahkan flank juga sudah mulai dibangun oleh Sansi tadi dari area defensif sebelah kiri. Seorang Nuzi sudah bergerak juga, bahkan ada sebuah spray yang juga dilakukan Yuya yang mendapatkan Nuzi, dan Nuzi pun dipulangkan ke arah lobby. Ya, dengan begitu STE atau 628 sudah berhasil untuk mengantongi posisi atau poin pertama mereka, tetapi ternyata ada MSJ di sana yang dimana TG13 sebagai frontliner mereka kali ini juga sudah mulai di knockdown, dan ada tembakan balasan yang langsung saja memulangkan tim Infinity di posisi ke-15. Oh my god, raja klasemen kita harus musnah di awal-awal pertandingan seperti ini. Dan menjadi menarik karena tim yang dihadapi oleh Infinity bukanlah satu tim yang sama. Mereka menghadapi dua tim yang berbeda. Satu orang menghadapi 3 pemain dari tim lainnya lagi. Menjadi sesuatu yang dipertanyakan juga. Setup seperti apa yang dilakukan oleh Infinity. Nampaknya flank mereka atau dari segi pemisahannya terlalu jauh sekali. Splitnya terlalu jauh, membuat mereka saat ini tidak bisa menahan gemburan dari lawan-lawannya dan membuat Infinity dipulangkan. Menjadi pertanyaan juga apa yang akan dilakukan, evaluasi seperti apa yang akan disiapkan oleh Infinity di match-match selanjutnya. Karena kita baru ada di match yang kedua, masih ada 4 match lagi setelah match yang ini. Ya, untuk hari ini ya khususnya. Tetapi di sisi selatan dari zona
kita. Tadi ada salah satu pemain dari tim Cryptix yaitu Lazy Boy berhasil untuk ditumbangkan atau di knockdown kan, dan dengan begitu ini benar-benar ditabuh banget genderang perang antara mereka berdua, antara Genesis dan bagi saya juga Cryptix, yang dimana dia mendapatkan satu bahkan dua knockdown tambahan ke tim Cryptix, dan langsung saja dengan begitu pemain-pemain yang terknockdown dari tadi langsung dipulangkan, dan Cryptix hanya menyisakan the last man standing mereka yang masih belum terpantau keberadaannya di mana. Dan kita melihat tadi Satar mendapatkan satu elimination, dengan demikian berarti genap sudah 100 elimination dia kumpulkan di PMGC kali ini. Selamat pastinya untuk seorang Satar, dan kita juga melihat kembali melanjutkan permainan di mana Camp Bravo ternyata menjadi magnet dari circle-nya menuju ke area tersebut, dan sudah diisi oleh pemain-pemain dari tim Secret. Lagi-lagi tim Secret melakukan permainan yang sangat baik karena memang mereka melakukan looting di area kanan. Camp Bravo mereka tinggal melakukan rotasi ke atas sedikit dan sudah masuk ke dalam circle-nya. Well, Nova kali ini bertemu dengan Stalwart. Nah ini dia, dan di belakang mereka atau di antara mereka terdapat NGX, yang dimana ini adalah fight yang gue tunggu-tunggu sedari tadi, karena selepas mereka keluar dari painan pastinya mereka kali ini bertemu, dan gak cuma 2 tim kali ini karena ada 3 tim sekaligus. Sementara itu para boy akan menahan gempuran atau pergerakan yang akan mulai dibangun secara bersamaan oleh tim Stalwart. Sementara di belakang mereka juga terdapat tim Enigma Galaxy, tetapi Pika kali ini langsung saja di knockdown oleh para boy. Para boy benar-benar menjadi frontliner yang baik banget untuk tim Nova kali ini. Top akan mencoba untuk membalaskan dendamnya ke arah pemain atau rekannya yang sekarang sudah tereliminasi, dan langsung saja berhasil untuk mendapatkan satu knockdown ke arah para boy. Para boy sudah dipulangkan, masih ada 2 yang lain dari Nova yang tersisa kali ini, namun ternyata Blue Zone sudah menyelimuti area pertempuran ini, sudah menyelimuti area permainan dari Nova dan juga dari Stalwart, membuat mereka harus melakukan rotasi secara bersama-sama, secara beriringan, dan kita melihat juga Genesis Dogma Gates ternyata sudah touchdown ke dalam Camp Bravo. Tidak hanya Genesis Dogma karena mereka juga pastinya akan disambut oleh tim Secret, namun kali ini kita melihat Jimmy mendapatkan scry dari tempat pertempuran antara Stalwart dan juga Nova. Oke, Nova masih sisa 2. Untuk Stalwart sendiri untuk saat ini masih sisa 2 karena Scry juga ter-knockdown posisinya, dan langsung aja dicari. Langsung pengen di-confirm menjadi elimination point. Bahkan gak ragu-ragu banget. Order kali ini membuka posisinya, membuka badannya. Dan itu dia, 1 elimination point tambahan berhasil untuk dikantongi. Diambil di tangan Order, yang dimana tim Nova hanya menyisakan Order dan juga Jimmy saja untuk saat ini. Kembali kita melihat justru dari arah yang berbeda lagi, pemain-pemain dari Xavier akan coba di-press oleh seorang Sung. Melakukan tembakan, justru di smoke tadi dilakukan, belum bisa mendapatkan satu, ternyata yang lainnya Favian lah yang mendapatkan sebuah knock ke arah Frankie 007. Dak menjadi pemain terakhir, dan Dak pun low HP di area tersebut, bahkan Frankie sudah di-confirm eliminationnya oleh seorang Favian. Wah, ini kita lihat circle-nya menjorok ke arah atas kiri dari Camp Bravo. GD masih di luar, dan GD udah tahu banget, tahu persis kalau di depan mereka, kalau misalnya mereka mau masuk ke dalam zona itu udah banyak, atau ada 2 tim sekaligus yang melakukan gatekeep, 3 bahkan karena ada reject juga ya tadi di area sana. Well, mungkin GD sendiri harus menunggu perperangan pecah antara 3 tim yang berada di depan muka mereka untuk saat ini, dan bisa untuk melakukan backstep nantinya. Kita tunggu saja apa movement yang akan coba dibangun oleh Genesis Dogma Gates. Sekarang gak cuma mereka aja yang sekarang berada di pinggiran-pinggiran zona, tetapi ada tim-tim yang lainnya, itu Stalwart yang langsung saja dihabisi, dimusnahkan perjalanan mereka di tangan Genesis Dogma Gates yang sedang menggila. Bahkan DWG pun juga kali ini menggila karena mereka benar-benar menunggui posisi dari The Xavier. Kembali gatekeep terjadi di berbagai sisi permainan garis circle. Sangat efektif dilakukan untuk match kali ini karena Genesis Dogma tadi mendulang poin dari permainan seperti itu. DWG pun sama mendulang poin, bahkan DWG juga mendapatkan ke arah Rico Infinity. Masih kita pantau terus pemain-pemain dari tim Rico Infinity, justru yang tersungkur karena tanah didapatkan eliminationnya oleh seorang Nima. Ya, Press Teguh yang tadi ya, yang langsung tereliminasi untuk saat ini. Dan nampaknya Genesis Dogma Gates nggak mau menunggu lama-lama. Mereka mau menginisiasi sebuah perang terlebih dahulu. Sementara For Rivals harus tereliminasi di sisi yang lainnya karena Jumper pun juga kali ini langsung ter-knockdown. Dan ini benar-benar menjadi momentum untuk tim Genesis Dogma Gates untuk bisa masuk ke pertahanan dari tim Secret kali ini. Karena tersisa iShot seorang diri saja di dalam satu gudang atau di dalam satu bangunan yang sama. Tetapi iShot berhasil untuk bisa menahan penggempuran dan juga pergerakan yang dilakukan oleh tim Genesis Dogma Gates. Bahkan mendapatkan 2 knockdown ke arah tim Genesis Dogma Gates. Di belakangnya terdapat Kid juga yang langsung saja meluluh lantahkan pemain-pemain dari
Magits. Nice try Ini, pastinya, wah. namun iShot menunjukkan permainan yang sangat baik Gede, sekali. Terabsen gede. tadi pemain-pemain Terlalu dari Genesis nafsu Dog Magits karena kamu. mereka maju satu persatu dan didapatkan knock demi knock ke arah iShot. Bahkan iShot mendapatkan 3 knock menuju ke arah pemain Genesis Dog Magits yang masuknya satu persatu. Namun kita terus melanjutkan match kali ini. Granat demi granat diberikan oleh pemain dari DRS menuju ke Ragov, namun belum berhasil untuk melakukan knockdown ke arah pemain ini. Namun akhirnya granat kesekian kalinya dari Gailzan yang mendapatkan knockdown, bahkan sudah memulangkan pemain-pemain dari tim Nigma Galaxy. Wah, itu tadi ya benar-benar well played banget apa yang dilakukan oleh tim Genesis Dog Magits. Gue salut banget sebenarnya. Tetapi karena tadi follow up yang dilakukan oleh Kit dan juga rekan-rekan yang lainnya dari tim Secret cepat banget, jadi mereka bisa meluluh lantakan dan nampaknya kecepatan pergerakan mereka juga akan langsung aja dilakukan untuk saat ini karena Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Mereka tahu di belakang mereka atau di samping mereka lebih tepatnya masih terdapat tim Reject yang dimana mau dieliminasi satu persatu. Sarah pun juga ter-knockdown. Kali ini posisinya Duelo juga menyusul Sarah kali ini, tetapi ternyata di depan mereka terdapat tim DWG yang kali ini Baraja, Bak Dewa, 13 elimination point sudah mereka kantongi. Mereka berada di atas zona atau circle untuk saat ini. Mereka menahan banyak banget tim, nyayur banget ke arah Secret, Reject dan juga DRS kali ini. Inilah yang kita bahas tadi, Kadona. DWG kalau permainan mereka masih sama seperti permainan lepas mereka di minggu yang ketiga, mereka akan menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat semua tim TBL takut banget loh. Karena kalau kita lihat permainan mereka sangat-sangat baik sekali. Mereka mendapatkan banyak elimination, bahkan nyayur 14 sementara waktu. Granat dilemparkan, meledak sesaat lagi mendapatkan satu knock lagi, bahkan akan menjadi 15. Kalau ini tidak bisa diselamatkan karena granat selanjutnya pastinya juga akan dilemparkan kembali menuju ke gubuk tersebut. Sudah dikokang oleh Favian, dilemparkan oleh Favian, masuk ke dalam sana. Ternyata itu adalah bakaran, akan coba dibakar, namun ternyata bakarannya tidak masuk ke dalam sebuah gudang. Aduh, kalau kata Satsko ini TBL dari DRS akan menghadapi DWG kali ini. Dan nampaknya DWG benar-benar nyayur. Lagi-lagi satu tim berhasil mereka luluh lantakan. Mereka habisi 16 poin sudah mereka kantongi. Dan ini benar-benar membuka peluang mereka untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. Karena mereka masih kokoh berempat. Mereka hanya tinggal menghadapi tim Secret di depan sana. Dan juga ada salah satu pemain dari tim ST yang sekarang sedang melakukan healing. Dan tim Secret pun diratakan di tangan DWG. Oh my god, sepertinya ini akan confirm winner chicken dinner untuk tim DWG. Yuyang masih berada di luar. Yuyang menjadi pemain yang terus melakukan healing demi healing, namun tinggal menunggu waktu saja. DWG akan memastikan winner chicken dinner mereka dengan 19 elimination. Opa Sung, Opa Forest, Opa Juni menunjukkan permain yang sangat epic sekali. Opa Favian pun sama. Mereka bahu-membahu 4 pemain tersebut dari DWG dan hilang sudah. Pastinya sesaat lagi seorang Yuyang karena sudah tidak memiliki healing, hanya menahan saja dengan sebuah energy drink, namun tidak mampu. Dan winner chicken dinner didapatkan oleh DWG. Oh my lord, DWG mendapatkan winner chicken dinner dengan elimination point yang benar-benar nyayur. 19 total elimination point berhasil untuk mereka kantongi. Well, congratulations untuk opa-opa kita di sini. Berhasil untuk sekali lagi mendapatkan winner chicken dinner. Dan